Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan sengit antara Goku Seraphim melawan GT akhirnya sudah berakhir dengan kemenangan telak Goku. Jadi cerita kita berlanjut dengan Vegito yang berdiri mengancam di atas tubuh GT yang sudah tidak berdaya di tanah. GT yang masih sadar memperhatikan Vegito balik dan berpikir sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi padanya. Vegito yang balik menunjukkan ketawa congaknya, menegaskan bahwa itu sungguh memalukan sekali karena Vegito merasa tidak bisa membalaskan dendamnya pada akhirnya. Tapi setidaknya GT sudah membantu Goku untuk mencapai tingkat Seraphim yang lebih tinggi. Jadi Vegito akan memberikan hadiah pada GT atas apa yang sudah dia lakukan. Dia tanyakan bagaimana perasaan GT setelah dikalahkan dari manusia yang sama yang sangat GT pandang rendah. Tapi mendengar ini, tubuh GT akan gemetar tak terkendali, baik dari amarahnya yang meningkat ataupun dari upaya terakhirnya untuk berbicara dengan sedikit energi yang tersisa. GT akui dia mungkin sudah dikalahkan oleh manusia, tapi manusia yang mengalahkannya bukanlah Vegito yang selalu beromong besar. Bagi GT, Goku bukanlah manusia yang sama seperti Vegito ataupun yang lainnya. Goku adalah manusia berbeda dan dia akan menyelamatkan segalanya. Meninggalkan Vegito menjadi sangat penasaran dengan maksud apa yang sebenarnya GT bilang itu. Tapi jika itu adalah sebuah harapan, Vegito sama sekali nggak peduli, karena itu hanyalah kata-kata yang selalu diucapkan oleh orang yang akan segera mati. Hingga kemudian Goku akan turun di samping Vegito berada. Dengan cepat Goku menoleh pada Vegito untuk menyampaikan bahwa dia berhasil melakukannya dan sekarang bahkan sudah tumbuh menjadi semakin kuat. Goku yakin GT tidak akan bisa bertarung lagi dalam waktu dekat ini karena energinya sudah hampir mencapai nol. Goku penasaran apakah rencana Vegito sekarang, apakah dia akan menyerap energi GT seperti para dewa lain, dan apa perintah selanjutnya untuk Goku sekarang ini. Tapi Vegito malah menunjukkan ketawa congaknya karena tidak dapat menahan nafsu darahnya untuk segera melahap energi GT sekarang juga. Selain itu, Vegito menyuruh Goku untuk membantu Vegeta melawan Daishinkan karena dia yakin Vegeta nggak mungkin bisa menghadapi Daishinkan seorang diri. Tapi tiba-tiba Goku merasakan sesuatu yang mencemaskan dan segera mendekat dengan cepat ke arah mereka. Dengan mata Seraphimnya sekarang, Goku bisa melihat jauh dan merasakan sesuatu dengan cepat. Dan mengejutkannya, setelah memperhatikan dari jauh, ternyata itu adalah Daishinkan Venom yang bergerak menyerang ke arah mereka. Dia menyuruh mereka untuk menjauh dari GT dan tidak melakukan apapun pada muridnya itu. Dia menyerang dengan sangat begitu marah yang sekarang sudah benar-benar mirip seperti Lucifer. Dan ketika Daishinkan akan menghantam mereka berdua sekaligus, hal ini tentu membuat Goku, Vegito, dan Vegeta juga terkejut. Daishinkan melakukan hal itu. Sedangkan Vegeta yang seharusnya terlibat dalam pertempuran kini menunjukkan ekspresi yang paling menjengkelkan. Sampai akhirnya Vegeta mengejar perginya Daishinkan untuk mencoba menyerangnya terlebih dahulu. Sementara Daishinkan memberitahu mereka semua bahwa satu-satunya yang boleh melakukan penyerapan di sini adalah dia yang ingin mendapatkan banyak energi kekuatan lagi. Jadi dia nggak akan membiarkan mereka melakukan apapun mulai sekarang. Dan sebentar lagi Daishinkan akan segera mencapai mereka. Hingga keduanya kemudian saling bertatapan muka dengan Vegito yang nampak tidak bergerak dan diam. Tapi tiba-tiba Goku muncul menghadang Daishinkan di depan Vegito dalam kecepatan Seraphim yang sangat luar biasa dia miliki sekarang. Dengan sayapnya dia lebarkan bertujuan untuk melindungi Vegito dari serangan Daishinkan. Dan ditambah dengan tatapan paling dingin yang pernah terlihat dari Goku dalam sejarah Dragon Ball ini, dia nggak akan pernah membiarkan Daishinkan lewat sejengkal pun. Goku merasa sekarang adalah gilirannya. Rasanya aneh dia telah sampai sejauh ini dengan teknik yang seharusnya datang darinya. Dan dia berharap bahwa itu sesuai dengan standarnya seperti yang telah dilakukan oleh GT. Sementara Daishinkan yang menunjukkan tatapan serius seperti Goku menyebut Goku telah mempermalukan dirinya sendiri dengan menggunakan bentuk Seraphim palsu seperti itu. Goku nggak memiliki rasa malu menggunakannya. Dan bagaimana Goku bisa mengalahkan GT sebagai murid terhebatnya itu?
Tapi Daishinkan yakin Goku akan mengizinkan Dai untuk mencari tahunya sendiri. Sementara itu, Zeno akan berteriak sekuat tenaga karena kagum Goku pahlawannya akhirnya berniat melawan Daishinkan. Matanya tampak gemetar dalam kegembiraan dan kekaguman saat ia akhirnya menyaksikan tantangan mortal favoritnya. Dari Daishinkan maupun Goku, Zeno bingung sekarang harus mendukung siapa. Saat ini, Goku dengan senyuman semangatnya akan masuk pada posisi bertarungnya. Goku mengira bahwa ini akan membuat Zeno cukup tertarik. Tapi Goku rasa tidak ada yang menantikan ini lebih darinya. Jadi sekarang Goku mengajak mari mereka melihat siapa yang lebih menguasai Seraphim. Goku menyuruh Daishinkan untuk tidak menahan dirinya. Tapi kesombongan Goku soal Seraphim hanya membuat Daishinkan semakin kesal. Karena bagaimanapun Seraphim adalah teknik ciptaannya sendiri. Dan sekarang dia kehilangan minat pada Vegito di belakangnya. Daishinkan beritahu sebagai hukuman karena Goku telah menggunakan teknik Seraphim tanpa seizinnya. Daishinkan akan membuat mata Goku dicabut dengan paksa. Dan mata-mata Goku itu nantinya dapat berfungsi sebagai mainan baru bagi Zeno. Dari tangannya itulah Goku dapat menonton selamanya saat mereka para dewa melanjutkan pemerintahan mereka untuk memusnahkan manusia busuk seperti Goku. Sama seperti Vegito, Daishinkan akan memastikan Goku menderita nasib yang tak terbayangkan dan lebih buruk dari kehancuran. Dan kemudian Seraphim Goku dan juga Daishinkan melakukan serangan bersamaan untuk menunjukkan Seraphim siapa yang lebih hebat di antara mereka berdua. Baik mata Seraphim biru dan juga mata Seraphim merah, keduanya bereaksi satu sama lain, melepaskan jejak energi saat keduanya berkedip, hampir seolah-olah telah memasuki zona. Dan pada benturan langsung, tangan mereka akan terhubung dan mengepal bersama-sama. Dai memberitahu dia sudah terlalu lama mendengar Zeno selalu mengucapkan nama Goku. Karena itu, dengan dia menghancurkan Goku, maka itu adalah hadiah besar yang bisa Daishinkan dapatkan. Goku balik menegaskan bahwa itu bukan salah dia kenapa Zeno sangat mengagumi dirinya. Tapi jika itu benar-benar yang akan membuat Dai memberikan aturannya pada Goku, maka lakukanlah sesuka hatinya. Sampai tiba-tiba Daishinkan menghilang dari cengkraman mereka yang sontak membuat Goku terkejut dan penasaran kemana perginya dewa itu. Tapi kemudian saat Dai muncul untuk melepaskan tebasannya, Goku juga menghilang sebelum serangan itu mengenainya. Dengan tingkat Seraphim Goku sekarang benar-benar telah mengejutkan balik Daishinkan. Tapi formalitas seperti itu tidak akan ada artinya dalam menghadapi Daishinkan. Karena tiba-tiba Daishinkan muncul di belakang Goku pada waktu dan lokasi yang sama saat Goku muncul. Daishinkan mengokang pukulannya untuk segera menghajar Goku sekarang ini. Tapi Goku yang gak mau kalah juga bersiap melepaskan pukulannya, di mana keduanya bersamaan mengadukan serangan mereka kali ini. Saat pukulan itu beradu, menciptakan gelombang super dahsyat yang menyebar di alam Zeno. Tapi bentrokan awal tadi hanya menjadi awal dari banyaknya adu pukulan yang kemudian mereka lakukan lagi dan lagi. Baik Daishinkan dan juga Goku terus melakukan serangan mereka dengan kemarahan tanpa henti. Dan anehnya, entah bagaimana Goku hampir tampak setara dengan tingkat ketiga Seraphim Daishinkan. Tapi tampaknya Daishinkan masih menahan diri karena ingin menguji seberapa kuat sebenarnya Seraphim tingkat kedua Goku. Sampai akhirnya keduanya terdorong mundur bersamaan oleh salah satu tabrakan mereka. Tapi keduanya sama sekali tidak bergeming sedikitpun. Mereka cuma menggunakan salah satu tangannya untuk mengurangi hempasan kuat di tanah. Dan tanpa istirahat sama sekali, keduanya kemudian menghilang bersamaan. Ketika mereka telah muncul kembali dengan sangat selaras, tidak ada yang akan menyerang satu sama lainnya. Sebaliknya, perlahan tubuh mereka seolah-olah dalam gerakan lambat akan bergerak melewati satu sama yang lainnya dengan mata keduanya yang masih terfokus. Goku meremehkan Daishinkan sedikit. Apakah cuma segini yang dapat dewa itu lakukan padanya? Seperti perintah dari Goku, Daishinkan menciptakan dua buah bola energi kecil yang berada di ujung jarinya. Dia akan buktikan bahwa Seraphim miliknya jauh lebih hebat daripada punya Goku. Dan dengan amarah dan niat dari bola-bola energi itu,
Daishinkan langsung menembakkannya untuk menghabisi Goku. Tapi bahkan dengan jarak yang sangat pendek, Goku dapat menghindari semuanya secara cepat, terampil, dan efisien. Refleks itu Goku dapatkan berkat latihannya bersama dengan Whis dulu. Dan pertarungannya melawan GT membuat gaya bertarung Seraphim semakin terasah untuk menghindari setiap serangan tiba-tiba yang mengancam. Tapi entah mengapa dengan serangannya yang gagal, Daishinkan malah menunjukkan ketawa bahagia seolah kagum pada kecepatan Goku. Dan rupanya Daishinkan kagum karena Goku menggabungkan Seraphim dengan gerakan lincah seperti itu. Dibandingkan musuh lain, Goku adalah orang yang selalu membuatnya takjub. Dia nggak dapat membayangkan baik Whis ataupun Merus yang sudah mengajarkan itu pada Goku. Jadi Daishinkan rasa dia harus menghadapinya tidak tahu bagaimana. Sampai tiba-tiba Daishinkan mengangkat kedua tangannya ke atas, menciptakan bola energi besar untuk segera menghabisi Goku sekarang selamanya. Dengan lompatan dan kemarahan itu, seketika membuat Goku terkejut bukan main. Dan saat Daishinkan akan mencapai Goku yang tertegun, Daishinkan nampak seperti seorang pemain basket yang ingin memasuki bola ke dalam jaring. Membekukan tubuh Goku sesaat karena benar-benar begitu kaget dan bingung bagaimana dia bisa lolos sekarang ini. Tapi Dai yang gak mau membiarkan Goku kabur kemanapun, segera melemparkan bola energinya dalam kecepatan tinggi seperti peluru pistol. Dan sayangnya kecepatan dan keganasan pada jarak ini akan terlalu banyak, bahkan untuk Seraphim Goku dia hanya menjerit ketakutan. Sebelum tiba-tiba kaki lain akan berdiri tepat di samping Goku. Tapi akhirnya siapapun itu nggak bisa menghentikan ledakan besar yang terjadi dengan sangat begitu dahsyat sekali. Ledakan itu menghancurkan apapun yang ada di alam Zeno dengan Goku dan orang tadi yang kini terperangkap di dalamnya. Dan dengan caranya sendiri, hal-hal tidak akan terlihat jauh lebih baik. Gelombang asap gelap dan puing-puing nampak menyelimuti tempat itu. Kemudian dengan Goku yang masih hidup, dia terkejut karena sesuatu telah terjadi di depan matanya sekarang. Dan terungkap orang yang melindungi Goku dalam ledakan itu ternyata adalah Vegeta. Dia menggunakan perisai iblis seperti sebelumnya yang kini cukup untuk melindungi dari bola energi kecuali serangan pamungkas Daishinkan sebelumnya. Dan Goku menunjukkan ekspresi kegembiraan karena itu adalah Vegeta sobatnya, bukan Lucifer. Goku nggak sangka kalau Vegeta akan kembali ke tubuhnya untuk membantunya kali ini. Sedangkan Vegeta yang menunjukkan senyuman congak menyuruh Goku agar jangan tersesat dalam dongengnya. Vegeta cuma tidak tahan melihat Goku bersenang-senang bersama Daishinkan. Sedangkan Daishinkan sendiri menjadi sangat marah dan merasa nggak mungkin ledakan energinya bisa ditahan oleh perisai iblis itu. Selain itu, Daishinkan menjadi sangat kesal sekali melihat Vegeta ikut campur sekali lagi. Daishinkan tegaskan jika mereka masih belum menyerah juga, maka dia akan menyingkirkan mereka satu persatu. Sedangkan Vegeta yang tidak takut sama sekali dengan ancaman Daishinkan menyemangati Goku untuk pertarungan ronde terbaru. Dia mengembalikan perisai iblisnya lagi menjadi tangan biasanya. Sementara Goku menanyakan apa rencana mereka sekarang dalam menghadapi Daishinkan. Apakah mereka harus bertarung bersama seperti biasanya? Vegeta sontak menyebut Goku bodoh karena Daishinkan bukanlah dewa yang bisa tertipu oleh trik jadul mereka. Selain itu, mereka berada di level yang berbeda sekarang. Tapi tiba-tiba sebelum rencana mereka terselesaikan, Daishinkan muncul di belakang mengagetkan keduanya. Yang setelah itu, Daishinkan mencekik keduanya sekaligus dengan cengkraman keras yang hampir menghancurkan leher mereka dari belakang. Dan dengan ekspresi sinis di wajahnya, Daishinkan menyuruh mereka berkenalan kembali setelah sekian lama mereka berpisah. Dan Daishinkan akan membantu mereka. Tapi rupanya bantuan tersebut adalah mengadukan kepala keduanya bersamaan dengan benturan yang sangat begitu keras sekali, seperti keduanya dianggap sebagai boneka. Segera kemudian memisahkan keduanya lagi dengan Daishinkan melemparkan tubuh Vegeta ke tanah, sementara Goku melarikan diri ke belakang. Wajah Vegeta yang dihempaskan ke tanah nampak menunjukkan kesakitan. Begitu juga dengan Goku yang dahinya kini berdarah banyak, bercucuran tak terkendali. Tapi kemudian Goku melepaskan banyak kekuatannya lagi
sambil mengajak Vegeta untuk segera bergabung dengannya. Lalu Goku duluan melepaskan tendangan nuklir dengan Daishinkan yang segera menghindarinya menyamping. Sampai akhirnya keduanya kembali melakukan jual beli pukulan sengit dengan serangan yang bertubi-tubi. Daishinkan memberitahu kalau dia akan memasukkan Goku ke dalam daftar pembunuhannya, yang pada akhirnya serangan terakhir membuat Goku segera menghindar ke belakang. Goku mendarat agak jauh untuk memberikan ruang jarak di antara mereka sekarang. Dan secara mengejutkan, Goku kini akan menciptakan jurus andalannya selama ini, yaitu serangan Super Kamehameha. Nggak mau kalah dengan Goku, Daishinkan juga menciptakan bola energi di tangannya, sambil mengingatkan bahwa tidak ada gunanya Goku berpikir bisa mengalahkannya. Satu tangan saja Daishinkan pasti bisa mengalahkan Goku. Pada akhirnya keduanya meluncurkan laser terkuat mereka masing-masing dengan lesatan yang sangat amazing. Dengan Daishinkan sendiri yang menolak untuk menggunakan kedua tangannya. Kedua laser mereka kemudian saling beradu satu sama lain, menciptakan kehancuran yang ada di sekitarnya. Karena setiap prajurit akan sepenuhnya dilapisi oleh serangan energi mereka sendiri. Dan dari dekat, keduanya nampak lebih jelas sekali dengan tertutupi oleh cahaya yang sangat terang. Kemudian, Daishinkan akan mengungkapkan bahwa dia akan membuat Goku tewas sekarang juga. Membingungkan Goku di tengah Kamehameha saat dia berjuang untuk merasakan apa yang mungkin terjadi. Nampak, Daishinkan menunjukkan ketawa congaknya pada Goku dan kemudian menghilang dari tempat itu. Sampai tiba-tiba Daishinkan muncul lagi di belakang Goku untuk langsung mencengkram kedua sayap Goku sangat erat. Tapi kemudian Daishinkan mengadukan kedua tangannya di pipi Goku seperti ingin menghancurkan sebuah semangka. Goku sontak nggak bisa menahannya dan cuma pasrah diperlakukan kayak begitu. Dan dengan perlakuan itu membuat Kamehameha Goku lenyap dengan laser Daishinkan yang kini menuju pada mereka. Keduanya tenggelam ke dalam cahaya terang dengan Goku yang pasrah, sementara Dai masih tersenyum congak. Hasil akhirnya menjadi ledakan yang lebih dahsyat lagi. Dengan kali ini tidak mungkin ada yang datang untuk menyelamatkan Goku. Meninggalkan awan asap raksasa sangat tebal dengan Daishinkan yang kini berdiri kokoh sendirian. Apakah tubuh Goku sudah benar-benar dihancurkan? Daishinkan memberitahu bahwa seperti inilah kekuatan sejati dari bentuk Serapim, bukan Serapim palsu yang Goku gunakan. Lalu bagaimanakah nasib Goku sekarang? Apakah tubuhnya benar-benar sudah hancur dalam ledakan itu? Ataukah dia masih hidup? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.